warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Herawati Dahlan selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai PPh pasal 21 dan PPh pasal 26. Sebelum kami lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Hapsari selaku moderator pada kali ini. Halo, nama saya Rini Astuti sebagai pemateri. Halo, perkenalkan nama saya Hirika sebagai pemateri. Halo Univers, selamat datang di kampus Universitas Padjar Makassar. Kami dari Prodi S1 Akuntansi kali ini akan membahas perpajakan khususnya PPh pasal 21 dan 26. Di Prodi Akuntansi banyak hal yang bisa kita pelajari loh Univers. Misalnya pajak, belajar pajak itu sangat penting loh. Selain mata kuliah wajib, perpajakan merupakan salah satu mata kuliah skill yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Nah teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan definisi dan subjek pajak PPh 21. Pajak PPh 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, atau pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, subjek pajak PPh 21. Yang pertama, pegawai tetap. Kedua, pegawai tidak tetap, misalnya penerima uang pesangon, pensiun, THT, JHT, dan termasuk ahli waris. Yang ketiga, bukan pegawai yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain. Yang keempat, peserta kegiatan. Contohnya, perlombaan, rapat, kepanitiaan, dan kegiatan lainnya. Yang kelima, pesangon. Baik, saya akan melanjutkan materi yang mengenai objek PPh pasal 21 dan bukan subjek PPh pasal 21. Objek PPh pasal 21 yang pertama, penghasilan yang sifatnya teratur. Misalnya itu gaji, penghasilan yang melekat pada gaji, tunjangan, premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Yang kedua, penghasilan yang tidak teratur. Misalnya itu jasa produksi, grafikasi, tunjangan cuti, THR, tunjangan tahun baru, dan premi tahunan. Yang ketiga, upah. Misalnya itu harian, mingguan, satuan, borongan. Yang keempat, uang pensiun, tabungan hari tua, THT, uang pesangon. Yang kelima, honorium, uang saku. Yang keenam, imbalan, penghargaan komisi. Yang ketujuh, imbalan tenaga ahli. Yang kedelapan, imbalan lain-lain, misalnya pengawas, peserta kepanitiaan, moderator, pengajar, peserta pelatihan, dan lain-lain. Selanjutnya, bukan subjek PPh pasal 21. Yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi guna, dan beasiswa. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan kepada WP atau pemerintah, termasuk pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja maupun yang ditanggung oleh pemerintah, kecuali penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Selanjutnya, bukan subjek PPh pasal 21. Yang ketiga, iuran pensiun yang diberikan atau dibayar kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan kepada atau oleh Menteri Keuangan, iuran THT, iuran JHT kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang keempat, zakat. Yang kelima, beasiswa. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai pemotong PPh pasal 21. Yang pertama, ada dikatakan sebagai pemberi kerja. Yang kedua, bendaharawan pemerintah. Yang ketiga, dana pensiun atau badan yang membayarkan dana pensiun. Yang keempat, badan yang membayarkan honorarium. Dan yang kelima, penyelenggara kegiatan.
Selanjutnya, bukan pemotong PPh pasal 21. Yang pertama, Badan Perwakilan Negara Asing. Yang kedua, organisasi internasional. Yang ketiga, pemberi kerja objek pajak yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dalam rangka melakukan pekerjaan bebas atau disebut dengan asisten rumah tangga. Selanjutnya, penghasilan tidak kena pajak atau disebut dengan PTKP. Selain berkaitan dengan perhitungan pajak, PTKP diadakan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Tujuannya di sini agar masyarakat dengan penghasilan di bawah PTKP tidak harus berkewajiban membayar pajak lagi. Nah, PTKP 2016 sampai sekarang tidak kawin TK0 sama dengan 54 juta, TK1 58.500.000, TK2 63 juta dan TK3 67.500.000. Nah, selanjutnya ada kawin. Kawin K0 sama dengan 58.500.000, K1 63 juta, K2 67.500.000 dan K3 72 juta. Selanjutnya PTKP karyawati. Nah, hanya untuk diri sendiri kalau dia berstatus kawin. Nah, apabila dia berstatus kawin, suami tidak berpenghasilan, maka untuk dirinya sendiri, status kawin dan tanggungan maksimal 3 orang. Nah, apabila statusnya tidak kawin, maka hanya untuk diri sendiri dan tanggungan maksimal 3 orang. Nah, di mana keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan bahwa suami tidak menerima atau memperoleh penghasilan. Nah, adapun tarif progresif sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi, yang pertama 5% sampai dengan 60 juta, 15% di atas 60 juta sampai dengan 250 juta, 25% di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, 30% di atas 500 juta sampai 5 miliar, dan 35% di atas 5 miliar. Materi selanjutnya yaitu pajak penghasilan pasal 26. PPh pasal 26 adalah pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri atau WPLN selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. PPh pasal 26 penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau yang diperoleh oleh WP luar negeri selain BUT. PPh pasal 26 yaitu wajib pajak luar negeri selain BUT di Indonesia. WP luar negeri tersebut berupa WP badan dan WP orang pribadi. Objek PPh pasal 26 yaitu semua penghasilan yang diterima WP luar negeri atau yang diterima WP luar negeri dengan nama dan dalam bentuk apapun selain BUT. Selanjutnya, tarif progresif pasal 26, yang dimana 20% dari penghasilan bruto dengan memperhatikan ketentuan P3B. Penjelasan materi dari kami, Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.